Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa yang sering muncul di banyak ujian. Ya, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini bisa muncul di UTBK SBMPTN, UTBK SNBT, TPS kuantitatif, TPA, ujian-ujian kedinasan, akpol, stan, dan lain sebagainya. Ya, langsung aja kita bahas soalnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c jika grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah dan memotong sumbu x di dua titik. Pernyataan berikut yang benar adalah, iya, kita garis bawahi fungsi kuadratnya, parabolanya, grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu x di dua titik. Nah, sekilas kalau kita lihat, jadi grafiknya ini sumbu x, dia terbuka ke bawah dan memotong sumbu x di dua titik. Nah, begitu informasinya, ya. Nah, berarti kemungkinan pertama, ya, oke, puncaknya bisa aja berada di sebelah kanan sumbu y. Nah, seperti ini. Ya, puncaknya di sana. Atau kemungkinan kedua, puncaknya bisa tepat di sumbu y. Nah, di sini dia. Ya, oke. Lalu yang ketiga, bisa saja puncaknya ada di sebelah kiri sumbu y. Nah, oke. Ini beberapa kemungkinannya. Nah, mari kita lihat pernyataan yang A. Nah, pernyataan yang A bunyinya adalah ordinat titik puncak pasti bernilai positif. Apakah betul ordinat titiknya pasti bernilai positif? Nah, kita lihat dulu puncaknya adik-adik. Ini X puncak, Y puncak. Y puncaknya disebut dengan ordinat. Nah, sedangkan XP-nya, X-nya disebut dengan absis. Gitu adik-adik. Ya, ordinat titik puncak pasti bernilai positif. Ya, pasti karena dia ada di atas sumbu X. Jadi Y puncaknya pasti bernilai positif. Jadi pernyataan A adalah pernyataan yang benar. Ya, untuk pengetahuan kita akan cek semua pilihan ya supaya adik-adik mendapat gambaran yang lengkap tentang grafik fungsi kuadrat. Kita lihat pilihan yang B, ordinat titik puncak pasti bernilai negatif. Ordinat titik puncak. Nah, tadi kita sudah katakan pasti bernilai positif, maka pernyataan ini pasti salah. Pernyataan yang C, absis titik puncak pasti bernilai positif. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Nah, mari kita lihat, dia tidak selalu bernilai positif. Nah, di sini dia bernilai positif, X puncaknya. Di sini dia bernilai 0, titik puncaknya, X puncaknya. Di sini dia bernilai negatif, X puncaknya. Ya. Nah, berarti pernyataan C pernyataan salah. Pernyataan yang D, diskriminannya bernilai negatif. Diskriminan. Nah, diskriminan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan titik potong sumbu X. Ada berapa banyak titik potongnya? Nah, ini sekedar ilustrasi. Kalau dia memotong sumbu X di dua titik, D-nya harus lebih besar daripada 0. Nah, kalau dia memotong sumbu X hanya di satu titik saja, berarti diskriminannya sama dengan 0. Nah, kalau dia grafiknya tidak memotong sumbu X, ngambang seperti ini, tidak memotong, maka diskriminannya kurang daripada 0. Nah, kasus yang kita bicarakan pada soal, dia memotong sumbu X di dua titik. Seharusnya diskriminannya bernilai apa Dede? Bernilai positif, harusnya seperti ini ya. D-nya harus lebih besar daripada 0. Sehingga pernyataan yang D adalah pernyataan yang salah. Yang E, sumbu simetri pasti terletak di sebelah kanan sumbu Y. Nah, apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah X puncaknya. Ya, ini sumbu simetri lipat. Ya, ada di sebelah kanan sumbu Y.
Nah, kalau yang kasus yang kedua, sumbu simetrinya berimpit dengan sumbu Y. Ya, sedangkan kasus yang ketiga, sumbu simetri lipatnya ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, sehingga pernyataan yang E, sumbu simetri pasti terletak di sebelah kanan sumbu Y, adalah pernyataan yang salah. Nah, jadi kita konfirmasi sekali lagi bahwa jawabannya adalah yang A. Ya, bagaimana adik-adik? Semoga adik-adik mendapatkan pengetahuan sehingga saya berdoa semoga adik-adik lancar mengerjakan soal pada saat ujian. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar dan share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.